pemirsa, Easy Stock kita akan membahas topik apa tujuan investasi di pasar modal atau di saham. Tujuannya ada dua, satu memperoleh dividen, dan kedua memperoleh capital gain. Artinya bisa dua-duanya juga, cari saham yang membayar dividen dan mengharapkan keuntungan dari capital gain. Nah ini kalau Anda cek dari videonya Lo Keng Hong, dia lebih memilih capital gain, tapi akan sangat appreciate kalau ada dividennya. Oke. Nah, jenis imbal hasil atau jenis investasi dengan imbal hasil itu return atau kalau di saham itu dividen. Nah, kalau kita lihat jenis investasi, kita coba kategorikan ada 14. Pertama adalah emas. Emas itu resikonya rendah, jaminan return imbal hasil nggak ada karena tidak ada capital gain. Fluktuasinya itu maksimum di 13%. Meskipun trennya naik, tapi kan nggak selamanya naik. Dia kadang-kala turun juga. Pajak tidak ada, tapi pajak capital gain ada, yaitu 0,25%. Capital gain-nya low, tapi capital loss-nya juga ada, cuma low juga. Kalau deposito, itu yang paling kelihatan itu adalah return atau imbal hasil dividen, karena capital gain nggak ada di deposito. Itu bisa bergerak antara 2-4% dan bisa sampai 6%, tapi tidak dijamin oleh LPS atau lembaga penjaminan penjaminan security atau apa LPS lah, lembaga penjaminan perbankan gitu. Oke, pajaknya 20%. Jadi kalau Anda menerima bunga dari bank sebesar 4%, Anda cuma menerima sekitar 8%, 80%-nya yaitu sekitar 3,2%. Kalau dia 4%, karena rendah sekali memang. Capital gain sama capital loss nggak ada. Asuransi unit link itu return-nya itu antara 2,6 sampai 2,9 maksimum. Pajak capital gain-nya ada 0,5. Sebetulnya pajak kapital dia kalau dijual ini kan dia kan dapat return, tapi kalau unit link itu pokoknya itu nggak bisa ditarik karena terkait sama asuransi. Jadi nggak ada capital gain, nggak ada capital loss, hilang sebetulnya, dia cuma dapat return-nya aja, return-nya juga tergantung berapa lama Anda invest. Kemudian tanah, ada properti rumah petak, ada properti apartemen. Umumnya sama ya, resikonya low, jaminan return-nya nggak ada, tergantung dari lokasi, size, kualitas. Kalau tanah tergantung fluktuasi pasar, pajak imbal hasilnya nggak ada, pajak capital gain-nya 5%. Capital gain-nya itu risikonya atau potensialnya low sampai medium, capital loss-nya very low. Kemudian reksadana, ada reksadana saham, reksadana uang, reksadana pendapatan tetap. Itu biasanya obligasi di situ. Risikonya reksadana saham medium, reksadana uang medium, reksadana pendapatan tetap tuh low. Jaminan return nggak ada, tapi reksadana tetap ada. Jaminannya 7-9%. Reksadana uang itu fluktuatif 4-6%. Reksadana saham jelas nggak ada jaminannya. Capital gain untuk reksadana tetap nggak ada, karena tetap segitu aja, dia makan bunga. Capital gain-nya tetap kalau Anda invest 1 miliar, ya 1 miliar aja. Reksadana uang juga begitu. Nah, kemudian capital loss, itu reksadana saham jelas ada, reksadana uang ada, capital loss-nya ada. Nah, tapi capital gain-nya itu berdasarkan dari imbal hasil dari kenaikan. Capital gain-nya tidak ada, tapi ada loss daripada return. Itu akan makan di pokok investasi Anda gitu.
Reksadana tetap itu capital gain-nya nggak ada karena pokoknya tetap sama, Anda cuma mendapatkan bunga. Ini kayak deposito dengan bunga lebih besar. Tapi capital loss-nya ada. Kalau deposito kan nggak ada ya capital loss-nya. Potential capital loss. Kalau ini ada, kalau terjadi sesuatu sama emiten atau bond issuer-nya kan bisa terjadi. Kemudian ada SUN, surat utang negara 10 tahun. Sukuk, yaitu SBSN, surat berharga syariah negara. Yang risikonya rendah. Terus jaminan return ada antara 5-7%. Kalau SUN, kalau SBSN lebih rendah. Tapi downside-nya atau yang minimalnya 6-6,5%. Pajaknya itu lebih besar SUN karena lebih garanted ya. Capital gain nggak ada, pajaknya juga ada, capital gain potensialnya nggak ada, capital loss-nya nggak ada. Obligasi korporasi sebetulnya ini resiko medium high, imbal hasilnya bisa sampai 12%, pajaknya 10%, pajak atas capital gain nggak ada, hanya pajak terhadap bunga atau ya bunga obligasi ya. Capital gain nggak ada, capital loss tuh nggak ada sebetulnya. Tapi kalau terjadi sesuatu dari performance daripada obligasi korporasinya, itu ya mungkin terjadi. Kalau Bitcoin, kripto, itu sangat tinggi resikonya. Jaminan return nggak ada, returnnya itu bisa unlimited. Bisa unlimited capital gain-nya, bisa capital loss-nya unlimited. Maka tidak terbatas. Saham risikonya tinggi, tapi lebih rendah daripada kripto. Jaminan return nggak ada, return dari dividen, yaitu dividen yield tergantung dari harga beli Anda. Capital gain itu juga tergantung dari harga beli Anda. Pajaknya 10% untuk return imbal hasilnya. Kalau pajak capital gain itu kan dari jual beli saham, final. Kalau pajak return kan pajak dividen. Capital gain-nya potensialnya low to high, bisa tinggi ya. Capital loss-nya juga bisa low to high juga atau high sebetulnya. Oke, nah ini kayak gini ya, obligasi korporasi tergantung peringkatnya seperti apa. Kalau obligasi negara triple A, nah itu yang menentukan risiko. Oke, sekarang kita lihat emas, ini banyak yang dipilih oleh para investor konservatif seperti para pensiunan, ibu-ibu, dan lain sebagainya, memang naik trennya. Harga pasar ditentukan, harga pasar dunia. Kita menjual, itu tergantung harga pasar dunia seperti apa. Kalau properti, harga pasar ditentukan penjual. Penjual kita menjual. Kita mau jual sekian persen di atas NJOP, bisa X++ atau X plus atau di X, bisa juga. Nah, kalau lihat dari grafik ini, memang di tahun 2024, 2021 sampai 25, itu grafiknya tuh yang warna pink itu. Dia akan naik di posisi 2024. Akan mulai menggeliat. 2021 sampai 2023 dia turun. Berarti tahun ini prediksinya naik. Oke. Nah, ini ada artikel di CNBC, seorang value investor Lo Keng Hong, Anda tahu semuanya, investor paling sukses secara individual ya di Bursa Efek Indonesia.
Dia menyatakan bahwa bursa saham Indonesia menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa saham di dunia, utama di dunia bagi investor jangka panjang. Karena dia sudah membuktikan. Harga pasar di bursa saham ditentukan kesepakatan pembeli dan penjual di bursa. Ada bid dan offer. Oke. Kita sekarang membandingkan dividen saham dengan bunga deposito. Kalau deposito nggak ada capital gain. Ya. Yield dari bunga deposito tertinggi itu 3,75. Kalau Anda tarik, Anda kena pajak 20%. Dan netnya Anda terima 3%. Kalau yield dari ini perbandingan bukan perbandingan dividen saham, tapi dengan yield dari properti dengan deposito. Yield dari sewa properti kos-kosan atau rumah petak, Anda bisa membeli properti katakan 2 miliar dan properti akan Anda sewa. Anda akan menggunakan kredit bank, KPR. Umumnya bank menilai harga properti itu 80%. Jadi dia nilai 1,3. Dan untuk KPR, bank akan memberikan 80% dari appraisalnya dia. Jadi 1,1. Modal Anda atau ekuitas itu 900 juta. Andai kan properti itu Anda sewakan per bulan 2 juta, berarti kan setahunnya 24 juta. Yield properti sewaan itu cuma 1,8. Ini sebetulnya ini 24 dibagi 900 bukan 16 ini. Sekarang kalau 2 juta, kita hitung ya. 2 juta kan 24 dibagi 900. 2,6. Salah, ini kalau 1,5 juta. Kalau 1,5 juta kali 12, 18. 18 dibagi 900, 2%. Jadi kalau Anda, ini saya robah aja ya. Ini bukan, kalau ini berarti ini kan 24 juta. Berarti ini 2,6 nih. 2,6% ya. Oke. Nah, ini juga nih harus dirubah nih 2,6 nih. Karena ini 24. Oh, sorry, benar. Ini kan ada biaya. Betul. Sorry, salah saya. Ini bukan. Returnnya itu dari net. Jadi 16 betul. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Kan pendapatan 24 juta. Ada biaya dong Anda keluarkan. Jadi netnya 16. Jadi returnnya, yieldnya itu adalah 1,8%. Nah, ini bentuk neracanya. Rental properti 2 miliar. Aset Anda 2 miliar. Pinjaman bank 1,1 dan modal Anda 900. Oke, sekarang perbandingan dividen saham dengan bunga deposito. Tadi jelas sudah bunga deposito tuh cuma netnya Anda terima 3%. Kita ambil contoh sahamnya Pak Lo Keng Hong ya. Itu saham Clippan Finance. Dividen per sahamnya Clippan Finance itu tahun 2022 itu Rp100 per lembar. Pak Lo itu membeli sahamnya Cevin itu di posisi 225 rata-rata ya. Rata-rata dia beli di 225, berarti dividen yield-nya itu adalah 100 karena dividen dibagi harga belinya. Jadi 44%. Net yield-nya setelah pajak. Kan kalau dia tarik pajak, dia tarik dividen itu, dia kena 20%.
jadi 35%. Andaikan Pak Lo itu beli atau Anda beli itu posisi 400, Anda tetap mendapat 300, Anda mendapatkan yield 30%, after tax-nya 24%. Kalau Anda sekarang ya, posisi sekarang ya, ini 475. Katakan Anda beli di 500. Artinya 100 per 500 itu ada 1/20. Anda tetap dapat dividen yield 5% lebih tinggi dari bunga bank. Tetapi hati-hati, ini tidak berlaku kepada saham-saham blue chip, karena saham blue chip itu harganya udah tinggi. Jadi kalau Anda mengharapkan safety investment dari saham blue chip dengan mengandalkan dividen yield, Anda harus menunggu sampai harga itu turun supaya yield Anda tinggi. Karena saham-saham blue chip itu rata-rata membayar dividen yang relatifly rutin dan tetap stabil. Kalau naik jarang, tapi kalau stabil setiap tahun bayar dividen, itu saham blue chip itu hampir pasti dia bayar dividen. Oke, sekarang kita lihat dividen yield rankingnya ya. Dari dividen yield ranking dari saham-saham LQ45, kita lihat yang kita blok itu tidak bayar dividen, namanya 0%. Arto, saham jago, Goto tuh kalau nggak salah rugi, Inco juga enggak, Buka enggak, dan kita akan pakai ini ya aplikasi EasyStock untuk melihat. Kita mau lihat aplikasi EasyStock untuk melihat saham-saham yang tidak bayar dividen. Arto. Arto kita lihat dia emang nggak bayar dividen ya, padahal ada untungnya. Terus kita lihat Buka. Dia net loss ya, jadi nggak bayar dividen. Terus kita lihat Goto. Ini laporan Q3 ya masih ya. Goto juga net loss 12,8 triliun. Pantas nggak bayar dividen. Inco kita lihat Inco, dia ada bayar dividen sih, tapi kecil sekali ya, 1,1 sekian. Terus kita lihat MBMA, dia memang nggak bayar dividen meskipun ada untung. Kita lihat MDKA, dia nggak bayar dividen, ada profitnya 77 miliar. Terus terakhir PTMP, dia nggak bayar dividen nih. Oke, jadi Anda bisa lihat tadi bahwa saham-saham yang di indeks LQ45 itu nggak semuanya bayar dividen, tapi Anda bisa lihat kayak Telkom, itu blue chip ya, bayar dividen 6,3. Dividen yield 6,3 tergantung harga beli Anda. Ini kan saya lupa ini Pak pada posisi tanggal berapa, tanggal bulan. Yang jelas ini kira-kira Januari lah, saya lupa tanggal berapa. Dan di harga itu, andaikan Anda pakai dividen tahun lalu, artinya harga beli Anda, harga beli saham Telkom dibagi dividen per lembar di tahun lalu, Anda asumsikan dia akan bayar dividen secara rutin dan tidak ada perubahan, Anda akan dapat yield 6,3. Yang terbesar di situ PTBA ITMG itu
PTBA 21%, ITMG 27,2%. Tergantung harga beli Anda saat itu. Jadi, kalau Anda ingin mengharapkan investasi Anda memperoleh imbal hasil atau dividen, tergantung harga beli Anda. Karena rumusnya dividen itu harga beli Anda dibagi, dividen average atau dividen tahun lalu yang dibayarkan emiten yang Anda sedang targetkan, seperti katakan PTBA atau ITMG, itu dibagi dengan harga beli Anda per lembar. Disitulah Anda menemukan dividen yield. Di situ ITMG luar biasa 27,2%. Nah, Anda lihat ICBP, Indofood ya. Indofood itu hanya 2,8. Anda lihat lagi Gudang Garam itu 7,8. Pegas itu lumayan besar 10,5%. Jadi di sini kalau semakin rendah Anda beli, harga itu lagi turun Anda beli, Anda punya potensial dividen yield yang tinggi. Jadi uang Anda akan Anda simpan dalam waktu jangka panjang dan Anda akan menikmati dividen yield di atas 20% untuk saham-saham seperti PTBA dan ITMG. Ini terlepas dari fluktuasi harga. Kalau terjadi sesuatu gejolak di pasar modal, gejolak di perekonomian, peningkatan tingkat suku bunga dan lain sebagainya, itu adalah faktor yang sangat sensitif dan faktor yang akan memberikan sentimen negatif yang membuat harga saham Anda kemungkinan besar akan terpengaruh dan akan menurun harganya. Karena banyak dilakukan penjualan oleh pemain pasar modal. Jadi kalau Anda beli dan harganya turun, Anda kan masih di-cover sama dividen. Nah, bagaimana Anda bisa meyakini dividen itu tetap seperti tahun lalu? Anda harus cek histori, rekam jejaknya dia seperti apa. Kalau rekam jejaknya dia bayar dividen rutin, bayar dividen dengan per lembar yang sama, atau malah naik. Itulah yang bagus. Kalau naik pasti bagus. Kalau tetap aja sudah bagus, kan artinya gini, kalau dividen itu tergantung dari laba. Kalau labanya turun, secara logika dividen yang dibagikan itu juga ngikutin. Kalau labanya naik terus, dividen itu belum tentu dinaikkan. Tapi dividen itu akan dipertahankan seperti dividen tahun-tahun lalu. Jadi di sini kalau laba naik belum tentu dividen naik. Tapi kalau laba turun otomatis dividennya turun. Nah, kecuali perusahaan-perusahaan yang tujuannya populis, hanya menyenangkan secara semu. Artinya apa? Kalau dia bayar dividen pada saat labanya turun, kan artinya kita lihat dividen payout. Payout itu adalah berapa persen dari laba yang dihasilkan itu dibayarkan keluar dalam bentuk dividen. Kalau dibayarkan itu makin tinggi persentasenya, katakan yang biasanya 30% dan sisanya 70% diputar balik dalam usaha atau return earning, di reinvested ke dalam lagi, itu kalau dia bayar dividen payout-nya dari 30 menjadi 50 karena labanya turun tapi dia tetap memaintain dividen per sahamnya itu tetap sama dengan tahun lalu, artinya laba yang ditahankan juga turun. Jadi potensi untuk menggulung, mereinvestasikan di dalam usaha untuk menghasilkan kenaikan laba, itu pasti berkurang potensinya. Karena dana yang ditanamkan lebih sedikit dari dana tahun-tahun sebelumnya. Itu dilihatnya dari payout ratio.
Nah, oke. Nah, sekarang kalau dilihat dari bank-bank besar atau dilihat dari perusahaan-perusahaan besar, ini rata-rata kecil sekali. Ini perusahaan yang kita sortir berdasarkan market cap. BCA itu marketnya paling besar. Market caps itu jumlah saham yang beredar dikali harga sahamnya saat itu ya. Nah, BCA itu 1 triliun. 1, 2, 3, 4, 5. 1.000 triliun. Kalau 1 triliun kan nolnya 1, 2, 3, 4. Ini 1.000 triliun market cap-nya BCA. Dividen yield-nya cuma 1,3 karena harganya itu tidak pernah turun dari average all time low-nya. Kecuali terjadi sesuatu. Apa yang terjadi sesuatu? Terjadi rush. Apa yang menyebabkan rush? Atau penarikan tabungan secara besar, simpanan secara besar-besaran, itu bisa ada krisis moneter atau apapun lah bentuknya, global crisis dan segala macam. Kalau lihat di situ yang terbesar tuh adalah Telkom dengan market cap-nya di bawah 400 triliun. 400 triliun ya. AMSP lumayan besar 0,4. Kita lihat dengan isi stok saham-saham itu. Ya, kita mau pakai aplikasi isi stok, kita klik bendera Indonesia. Kita pakai menu premium best selection. Kita lihat dividen. Untuk apa ya, perusahaan financial aja lah. Financial perbankan. Banknya very big bank ya. Kita lihat. Nih. Ini urutan daripada, kita lihat tunggu ya. Dari highest ya. Paling besar BBNI nih atau BNI. Yieldnya 3,56. Terus kita lihat lagi BMRI 413. Terus kita lihat lagi BBCA 2,25. Kita lihat lagi BBRI 4,17. Jadi di sini alat ini bisa kita lihat untuk ini ya. Untuk dividen yield itu bisa kita lihat dari sini. Oke, tadi kita udah lihat ya penggunaan isi stok untuk bank-bank terbesar. Ada 4 bank, BRI, BNI, Bank Mandiri, sama BCA. Kenapa yield-nya beda dengan tabel yang Anda lihat di screen? Karena harga yang tercatat itu beda. Ini periode beda. Ini periode yang ada di isi stok 29 Januari. Saya lupa waktu saya buat tabel ini kapan, saya nggak tahu. Ini pakai harga kapan. Jadi basically yield itu tergantung harga beli Anda. Sedangkan dividen per sahamnya itu kita memakai asumsi tahun lalu. Nah, asumsi tahun lalu itu Anda bisa memperoleh probabilitas akan terjadi kalau secara histori suatu emiten itu memiliki sejarah pembayaran dividen yang stabil. Oke. Nah, kita lihat di sini rasio dividen yield dengan membandingkan dengan price to book value dan price earning ratio. Di sini BSSR tinggi sekali dividen yield-nya, 40%, tapi price to book value-nya 3 kali lipat. Mahal sekali.
Karena gini ya, pengertian price to book value adalah harga yang Anda beli dengan modal. Jadi kalau modalnya itu 1, Anda beli 3 kali lipat, kan Anda beli kemahalan 300%. Betul kan? Seperti itu kan? Kalau itu price to book value. Karena book value itu adalah modal Anda, ekuitas. Atau modal yang saham yang Anda beli. Modal daripada saham itu, modal dari emiten itu. Nah, emiten BSSR, perusahaan coal mining, itu cuma 1. Ini semua anggap emang 1 modalnya. Anda beli 3 kali lipat. MBAP Anda beli 1,7 kali lipat. ITMG Anda beli 1, ini masih masuk akal nih 1. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah 1. Yang di bawah 1 itu BEBI, INDR, sama MPMX. BEBI itu dividen yield-nya gede, 24%, hampir ya. INDR 22%, MPMX 15%. Tapi kalau kita lihat price earning ratio-nya, itu juga rendah. Nah, dengan price earning ratio di bawah, ini kan single digit kalau Pak Lo bilang. Kalau double digit berarti di atas 10. Itu double digit. Ini masih single digit semua. Kalau lihat dari 3 rasio ini, price earning ratio, price to book value, sama dividend yield. Ini cakep ya. Dividend yield-nya gede banget. 15-24%, luar biasa. Price to book value di bawah 1. Jadi seolah-olah kita membeli di bawah modalnya, berarti harga itu diskon. Price earning ratio-nya single digit. Kita lihat dengan alat easy stock. Betul nggak dia itu murah? Karena easy stock itu membandingkan atau mencari true value-nya berapa? True value, nilai wajar, nilai intrinsik daripada saham itu. Dengan perhitungan net present value atau discounted cash flow. Discounted cash flow plus, karena rumus discounted cash flow itu hanya memperhatikan rugi laba dan cash flow statement. Sedangkan yang digunakan easy stock ini adalah discounted cash flow plus neraca akan diperhitungkan jumlah hutang dibandingkan dengan aset bersih Anda, aset lancar ya, yang liquid. Kalau di aset lancar itu ada yang tidak harus dikeluarkan, yang tidak liquid ya. Artinya itu aset-aset yang tidak atau akun-akun di dalam aktiva lancar yang hanya sebagai catatan akuntansi yang tidak terkait kepada real cash flow-nya. Oke, kita akan pakai easy stock akan seperti apa nih? Kita akan pakai aplikasi easy stock untuk melihat di daftar yang ada di screen kan, yang punya PBV yang masuk sasarannya, targetnya Pak Lo itu kan yang di bawah 0,6 lah. Yaitu katakan ini, nah itu cuma ada 2 tuh, 0,1 sama 0,83. Ada BEBI kalau di bawah 1 ya. INDR dulu, kita lihat nih INDR. Nah, ini posisinya nih rugi nih. Maksudnya bukan, ini valuasinya negatif. Kenapa valuasinya negatif? Kita lihat, dia net loss. Net loss. Free cash flow-nya juga negatif. Karena capital expenditure-nya lebih dari 0,5 triliun ya. Utangnya itu sekitar hampir 6 triliun. Ekuitasnya mirip-mirip, habis nih ekuitasnya. Net current asset-nya nggak cukup.
Terus return on equity-nya pasti negatif. Profit margin cuma 5,4. Berat ini sebetulnya. Terus kita lihat lagi MPMX ya. MPMX. Nah ini masih bagus nih. Coba kita lihat dulu nih. Dia profit marginnya nggak terlalu besar loh. Cuma 4. Dan ini industri leader nggak nih. Dia nih. Market cap-nya bagus ya, 4,7 triliun. Working capital-nya ya di atas 1, bagus. Nah, tergantung ini market leader apa enggak. Terus ada lagi Baby ya. Baby bagus. Tapi kita lihat nih. Dia ada upside. Dia kecil nih market cap-nya. Dia net income-nya negatif ya. Ini perusahaan kecil nih. Profit margin-nya nggak sampai 3%. Belum tentu dipilih ini. Meskipun yield-nya besar. Oke? Jadi Anda udah lihat tadi ulasan, ini ada perbandingan 3 rasio. Anda bisa terjebak di sini. Kalau Anda hanya fokus ke 3 rasio ini setelah Anda melakukan sortir dari data-data emiten, itu Anda memilih berdasarkan ini, Anda akan terjebak. Anda boleh cek ini, Anda pelajaran, Anda browsing ya. Ada nggak Pak Lo ini membeli 3 saham ini? Nggak ada. Pak Lo nggak pernah beli saham 3 ini. MPMX, ENDR, Baby. Tidak pernah. Tadi udah dijelaskan kenapa. Market size-nya kecil, marginnya kecil, dia industri leader atau tidak. Nah ini ada banyak faktor yang dipertimbangkan. Jadi nggak mesti price to book value itu rendah, PER-nya rendah, dividen yield-nya bagus, itu otomatis jadi target buy Anda. Tidak mesti begitu. Nah, oke, selesai. Kita akan jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih.